Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan-kemudahan yang diberikannya kepada kita, untuk kemudahan kita menyempurnakan karunia-Nya yang terbesar yang dilimpahkan kepada manusia, yaitu karunia mengenal petunjuk kebaikan dalam agamanya, mengenal pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah, dan mengenal makna daripada sunnah Rasulullah SAW yang akan menerangi langkah manusia dalam kehidupannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua media-media sebagai wujud dari perkembangan teknologi di akhir zaman ini. Media-media untuk kita bisa menyaksikan kajian-kajian yang berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Roja TV, ada media-media sunnah yang lainnya yang sangat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan kita, khususnya atau terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembenahan akidah, pembenahan iman, pembenahan cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang tidak kalah penting, yang selalu diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang, bahkan mereka sampai menulis kitab-kitab khusus untuk menjelaskan permasalahan penting ini, karena sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya dengan ilmu yang kita pelajari agar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa'. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang semakin kita pelajari akan semakin menambah iman kita, semakin menguatkan, menyempurnakan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, semakin menambah semangat kita dalam melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepadanya. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya, dalam upaya inilah, karena kita ketahui bersama dan kita semua tentu menginginkan dari apa yang kita pelajari, nasihat yang kita dengarkan, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab tumbuhnya iman di hati kita. Bukankah karena inilah ilmu dimuliakan? Sebagaimana pernyataan dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, min ajli dzalika fuddila ala ghairihi walaula dzalika lakana kasairil asya. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Dengan alasan inilah ilmu itu dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain. Kalau bukan karena tujuan ini, maka mestinya kedudukan ilmu sama dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan dibandingkan amal-amal yang lain, kalau bukan tujuan untuk meraih takwa. Makanya ilmu itu ada jalannya, ada jalan yang ditempuh, ada rambu-rambunya. Sebagian dari para ulama kita menulis
kitab tentang adab menuntut ilmu dengan judul Ma'alimu fi Thariqi Thalabil Ilmi. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Jadi ada adab-adabnya. Semakin kita pegang, semakin kita akan dapatkan hasil yang baik dari ilmu yang kita pelajari. Semakin akan meningkatkan kualitas ilmu. Ingat, kita harus ingat ya, di antara ciri yang menjadikan seseorang itu mengambil manfaat dari ilmu adalah perubahan nyata pada dirinya. Semakin baik setelah dia semakin banyak mengkaji ilmu. Semakin lurus akhlaknya. Semakin benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu tidak hanya dilihat dari sekedar kepandaian merangkai kata-kata. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang siapakah orang yang faqih, yang paham agama sesungguhnya. Beliau berkata, innamal faqihu az-zahidu fid dunya wal basiru bidinihi al-mudawimu fi ibadati rabbih. Hanyalah dikatakan orang yang paham agama adalah orang yang zuhud dalam kehidupannya di dunia, orang yang punya pemahaman yang dalam terhadap agamanya, dan orang yang selalu tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang dimaksud sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu termasuk ada penting dari adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita pegang, yang harus kita sangat teliti dalam menilai adab-adab ini, apakah terwujud dalam diri kita apa tidak, adalah adab-adab yang berhubungan dengan memilih guru. Siapa yang dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Siapa yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menimba ilmu agama. Ingat sekali lagi, ilmu yang bermanfaat tidak hanya dinilai daripada kepandaian berkata-kata. Dalam urusan-urusan dunia saja, apakah kita menilai semua orang yang pandai bicara tentang satu masalah, lantas kita katakan dia sebagai ahli? Tentu tidak. Ilmu itu ada disiplin atau ada masa-masa pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kaji. Ilmu itu ada keahlian, ada ketelitian dari seseorang ketika mempelajarinya. Sehingga diketahui oleh sesama penuntut ilmu bagaimana seseorang ini ketika dia menuntut ilmu, apakah dia termasuk orang yang perhatian, berpegang dengan adab-adab ilmu, atau dia cuma sekedar lalai di waktu masa-masa belajarnya, atau bahkan tidak pernah punya latar belakang belajar pengetahuan ilmu secara khusus dalam bidang agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sebuah athar yang sahih yang menyatakan di hadapan murid-muridnya, asal yang disahihkan oleh Ibnu Hajar, oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan di hadapan murid-muridnya para tabi'in tabi'un senior. Dia mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di masa tabi'in, murid-muridnya para sahabat, saat ini berada di masa yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Ilmunya banyak, tapi kalau disuruh berkhutbah atau berceramah, sedikit di antara mereka yang terlihat banyak menyampaikan pembicaraan-pembicaraan, apalagi terlihat indah dalam retorika atau dalam penyampaiannya. Tapi banyak yang berilmu. Di masa-masa generasi yang utama. Di masanya para tabi'in. Banyak yang berilmu tapi sedikit yang pandai menyampaikan ceramah atau khutbah. Dan nanti akan muncul di akhir zaman. Pada waktu itu banyak orang-orang yang pandai menyampaikan tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Apakah ini pernah kita pertimbangkan? Kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita nilai diri kita. Kita lihat kebanyakan masyarakat muslim
fenomena di kalangan mereka ketika memilih guru atau menilai siapa yang mereka sukai dalam mendengarkan ceramah atau nasihat. Kita akan dapati pernyataan-pernyataan yang aneh. Cara-cara memilih yang sangat jauh dari petunjuk para ulama terdahulu. Ada yang suka penceramah hanya sekedar, dia pandai melawak, pandai melucu. Dia ingin dengarkan nasihat, tetapi yang dipilih adalah yang pandai melawak dan pandai melucu. Apakah ini ukuran? Anda ingin dengarkan nasihat atau ingin dengarkan lawak? Ada juga yang sekedar pertimbangannya, orang ini sering muncul di televisi. Ada yang bahkan dengan sekedar pertimbangan, dia ini enak tampangnya dilihat. Masya Allah, ini lebih parah lagi. Pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasari dengan pemahaman ilmu yang benar atau penerapan terhadap adab yang penting tadi, yaitu benar-benar melihat keahlian seseorang, kepantasan seseorang untuk dijadikan sebagai sumber kita mengambil ilmu agama. Ada juga yang hanya sekedar mempertimbangkan, dia kalau bicara enak, retorikanya baik, kelihatan lembut dalam menyampaikan. Sebagian di antara perkara-perkara ini tentu saja tidak kita katakan semua salah. Tapi ingat, ini bukan pertimbangan utama. Ini bukan yang menjadi perhatian utama. Kalau tadi sudah kita bahas, kita belajar ilmu agama, tujuannya adalah untuk meraih takwa, berarti untuk memperbaiki diri. Maka kriteria penting yang harus kita perhatikan, orang yang kita jadikan sebagai sumber kita mengambil nasihat, mengambil pemahaman ilmu agama yang benar, haruslah orang yang punya kebaikan, agar kebaikan itu bisa ditransfer kepada kita sebagai yang mendengarkan. Disinilah orang Arab mengungkapkan satu pernyataan, ungkapan dalam bahasa Arab, yang ungkapan ini dibenarkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menukil dan membenarkannya. Faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia tidak punya ketakwaan, bagaimana mungkin bisa menjadikan orang-orang yang mendengarkan nasihatnya menjadi takwa? Dia sendiri tidak tersentuh dengan nasihat, bagaimana bisa menjadikan orang lain tersentuh dengan nasihat? Di sini pertimbangan penting sewaktu kita menilai atau menjadikan patokan siapakah yang pantas kita jadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kita ingat sebuah kisah dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala. Ketika dia menasihati seorang penceramah yang datang mengadu kepada beliau, menerangkan dia menceramai banyak orang tapi kelihatannya kurang berpengaruh, kurang membekas di hati mereka. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas, melambangkan keilmuan yang tinggi di kalangan para ulama salaf yang terdahulu. Apa kata beliau? Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, aku tidak menganggap, menurut pandanganku, mereka-mereka yang kamu ceritakan tadi tidak terpengaruh dengan nasihatmu, dengan ceramahmu. Masalahnya bukan dari mereka, tapi justru dari dirimu sendiri. Subhanallah. Masalahnya bukan dari yang mendengarkan, tapi justru dari yang menyampaikan. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau keluarnya benar-benar ikhlas dari dalam hati, akan mudah masuk ke dalam hati. Siapa di antara kita yang mempertimbangkan seperti ini? Jadi sekarang wajar kalau kita lihat banyak fenomena di kalangan masyarakat kaum muslimin, bahkan maaf sangat disayangkan di kalangan orang-orang yang sudah mengikuti pengajian. Apa yang terjadi? Pengamalan terhadap ilmu itu sangat sedikit terlihat di antara mereka. Khususnya kalau sudah kita bicarakan mengenai masalah-masalah yang kebetulan bertentangan dengan keinginan mereka. Cobalah kita bahas sekarang misalnya masalah pakaian tabarruj, tidak boleh memakai pakaian yang tabarruj karena ini melanggar perintah Allah, ini bertentangan dengan makna hijab yang syar'i. Banyak yang protes, padahal yang protes ini sudah lama mengikuti pengajian. Cobalah misalnya kita bahas mengenai keharusan seorang perempuan muslimah ketika keluar rumah atau safar, ya,
Ketika bersafar harus dengan mahram misalnya, banyak yang mengajukan alasan macam-macam. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sudah lama mengikuti pengajian. Dan masih banyak masalah penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak yang kita semua mengakui. Banyak kekurangan dalam diri kita. Tidakkah ini menunjukkan bukti bahwa ada yang salah dari cara kita menuntut ilmu yang harus kita luruskan? Di antaranya permasalahan besar yang saat ini kita sedang bahas. Coba kita renungkan bersama, sejak dulu sering diulang-ulang oleh para ustadz kita. Ya, ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kita Sahih Muslim. Dari tabi'in yang mulia, tabi'in senior. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala yang mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya, ilmu agama yang kamu pelajari menyangkut imanmu, agamamu, yang nanti kamu akan bawa ketika menghadap Allah. Ilmu agamamu, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan, ceramah yang disampaikan di hadapanmu, ini menyangkut perbaikan agamamu, perbaikan imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihat, artinya teliti. Wallahi lebih teliti daripada apa yang kita usahakan perbaikan dalam urusan dunia kita. Kita selalu dapati kenyataan di masyarakat. Semua orang kalau dalam urusan dunia berusaha untuk teliti. Orang mau sekolah saja, itu cari sekolah yang berkualitas. Sudah terbukti prestasinya. Sudah diakui nilai-nilai mereka dalam ujian misalnya. Lulusan-lulusannya sudah nyata, kelihatan kualitasnya. Orang selalu teliti kalau dalam urusan-urusan dunia. Orang yang ingin memperbaiki kendaraannya, tidak sembarang mekanik yang dipilih. Harus yang berpengalaman. Bengkelnya harus punya fasilitas dan peralatan yang canggih. Tidak asal comot dalam hal memperbaiki kendaraannya. Orang yang ingin konsultasi kesehatan atau ingin mengobati penyakit, dokter yang dicari bukan dokter biasa. Spesialis berpengalaman. Diakui dari pasien-pasien yang pernah berobat dengannya. Bahkan punya fasilitas. Subhanallah. Kenapa tidak sembarangan dalam urusan-urusan dunia? Kenapa seteliti ini? Tapi kalau untuk dalam urusan agama, Masya Allah, asal comot. Yang penting, pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keinginan terpenuhi. Itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang kita dapati, yang kita baca dari biografinya para ulama salaf. Ketelitian mereka dalam menilai seorang guru. Kita akan baca penjelasan yang luar biasa dalam masalah ini. Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, ulama besar tabi'in dari kalangan penduduk Kufah, dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, bagaimana dulu para ulama salaf ketika ingin belajar kepada seorang guru. Ketika disampaikan kepada mereka ada guru yang baik, menyampaikan ilmu hadis, punya hafalan hadis yang banyak, mereka tidak langsung datang belajar, tidak. Teliti dulu. Kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka datang kepada seseorang untuk belajar, menimba ilmu darinya, apakah langsung belajar? Tidak. Mereka akan meneliti dulu sholatnya bagaimana. Datang dulu ke masjidnya, sholat bersama, lihat apakah dia menerapkan sunnah dalam sholatnya apa tidak. Sunnatihi, penerapannya terhadap sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dan tingkah lakunya bagaimana. Baru diambil ilmu darinya. Menanyakan keadaan guru sampai sedetail-detailnya. Ini yang mereka lakukan. Di samping melihat, meneliti keadaannya, perbuatannya, menanyakan tentang keadaannya, tentang pengetahuannya, tentang ilmunya, keahliannya dalam ilmu. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama salaf lainnya, Al-Hasan ibnu Saleh ibnul Hayy. Ya, dia mengatakan, dulu para ulama ketika bertanya, menanyakan keadaan seorang guru, maka ditanya dengan detail kepada orang-orang yang kenal dengannya. Datang ke tetangganya, temannya salat berjamaah di masjid. Hatta yuqal, sampai-sampai orang-orang yang ditanya ini heran.
Kenapa sampai sedetail ini? Mereka mengatakan, aturiduna an tuzawwiju? Apakah kamu ingin menikahkan orang ini dengan putrimu? Sampai sedetail itu. Seolah-olah ingin menikahkan dengan putrinya. Mungkin lebih detail dari pertanyaan Intel mungkin ketika menanyain orang yang seperti ini. Hanya untuk apa? Karena ingin belajar. Mereka tahu ketika saya belajar kepada orang ini, berarti saya mengharapkan perbaikan imanku dari bimbingannya, dari nasihatnya. Mereka mengetahui kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhu menjadi generasi yang terbaik. Dengan taufik dari Allah, sebab utamanya adalah karena apa? Keberadaan pendidik terbaik yang langsung membimbing mereka, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Tidak mungkin kekufuran ada pada kalian. Ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang terbaik melahirkan generasi yang terbaik. Ya, sama seperti ungkapan dalam bahasa Indonesia, pepatah bahasa Indonesia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Keadaan guru itu menentukan keadaan seorang murid. Ini yang menjadikan para ulama salaf dulu sangat teliti. Jadi tidak mesti ada seorang yang mengaku berilmu, menamakan dirinya ustadz, menyampaikan satu kalimat, dua kalimat, mengaku saya pernah belajar ke ini dan ini, lantas kemudian orang yang mendengarkan, oh berarti dia ini ustadz yang baik. Buktinya pengakuannya baik. Lah kalau orang dinilai dari pengakuannya, siapa sih yang mau mengakui dirinya jelek? Orang-orang Khawarij saja ketika memberontak, padahal ini jelas-jelas menyimpang dari sunnah, mengeluarkan slogan, La hukma inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Disitulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan pernyataannya yang terkenal, kalimatu haqqin urida biha batil. Apa yang mereka ucapkan itu kalimat yang kelihatannya benar, tapi disembunyikan di balik itu kebatilan. Setiap orang mesti mengaku benar. Harusnya kita menilai bukan dari pengakuan orang itu. Nilai dari orang-orang yang kenal dengan dia. Seorang ahlu sunnah akan dikenal oleh para ustadz sunnah lainnya. Karena dikenal di masa belajarnya. Bagaimana dia mengambil ilmu, kepada siapa dia mengambil ilmu. Ini yang diterapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Makanya kita dapati para ulama ahlu sunnah wal jamaah membuat pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan batasan-batasan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Di antaranya ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, La yu'khadul ilmu an arba'atin wa yu'khadu amman siwahum. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari 4 golongan manusia dan boleh diambil dari selain mereka. La yu'khadu an mubtadi'in yad'u ila bid'atihi. Yang pertama, dari seorang ahli bid'ah yang mengajak manusia untuk mengikuti penyimpangan bid'ah yang dilakukannya. Wala an safihin yu'linu bis safah. Tidak juga dari orang yang dungu, kurang pikirannya, yang dia menampakkan kedunguannya, kebodohannya terang-terangan. Wala amman yakdzibu fi haditsin nas. Fi haditsin nas wa in kana shadiqan fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak boleh dari orang yang dikenal pernah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, meskipun dia kelihatannya jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Karena dia kalau sudah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, berarti dia tidak punya sifat amanah. Sifat yang dengan itu dia dipercaya dengan apa yang disampaikannya. Wala amman la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Juga tidak boleh dari orang yang tidak memahami ilmu, tidak ahli dalam, tidak membidangi ilmu itu sendiri. Tidak ahli dalam masalah ilmu, tidak punya ketelitian dalam ilmu. Coba lihat. Ada kriteria-kriteria yang diterangkan oleh para ulama.
Tidak semua orang yang menyampaikan diterima. Tentu penilaian secara umum dari masalah akhlaknya ini merupakan pertimbangan. Tapi tidak cukup itu saja. Melihat keahliannya, ketelitiannya dalam ilmu, kecukupannya, ya, kafa'ah ilmiah yang dimilikinya, apakah dia orang yang benar-benar punya kepantasan, keahlian dalam menyampaikan ilmu. Kita ingat bersama, ya, jadi Imam Muslim misalnya, ketika menulis kitab Sahih Muslim, beliau mencantumkan muqaddimah, pengantar, pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW kalau kita ingin pelajari, kepada siapa kita harus bisa mengambil hadis agar benar-benar hadis tersebut sahih. Bagaimana cara periwayatan hadis? Yang ini merupakan landasan kita dalam mengambil ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya beliau bawakan dalam kitab, dalam muqaddimah Sahih Muslim ini berbagai ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan, termasuk diantaranya ketelitian dalam memilih guru. Diantaranya kita pernah dengar pernyataan yang terkenal juga dari Imam Muhammad ibnu Sirin yang menyatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum, fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum, wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dulunya para ulama, para sahabat, para ulama salaf tidak banyak bertanya tentang sanad, yakni yang menyampaikan ilmu. Karena di zaman-zaman para sahabat, orang-orang masih terpercaya. Orang-orang masih jujur. Tapi ketika mulai terjadinya fitnah Khawarij, orang-orang yang sudah mulai membawa pemahaman-pemahaman bid'ah, banyak orang-orang yang mengaku membawa ilmu tapi punya pemahaman yang menyimpang dari sunnah. Mulai saat itu mereka teliti. Kalau mereka mengatakan, sebutkan siapa pembawa-pembawa hadis ini. Siapa rawi-rawinya. Siapa yang menjadi pembawa ilmu ini. Fayunzaru ila ahlil sunnah. Maka dilihat kepada ahlus sunnah. Diambil ilmu dari mereka. Diambil hadisnya. Wa yunzaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan dilihat kepada ahlul bid'ah. Dan tidak diambil ilmu atau hadis dari mereka. Bahkan ini pernah diterapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contoh ini menggambarkan kepada kita bagaimana mereka teliti, tidak mengambil dari sembarang orang. Ada kisah yang disebutkan juga oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika sedang di masjidnya, tentu banyak murid-muridnya yang berkumpul untuk mendengarkan sunnah Rasulullah SAW yang beliau riwayatkan. Ternyata datang seorang yang bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi dari Basrah. Datang berkunjung ke masjid beliau. Yang datang ini bukan orang yang ahlul bid'ah atau orang yang buruk, tidak. Tabi'in yang terpercaya dalam riwayatnya. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Bahkan dia tabi'in senior, mukhadram. Tapi Ibnu Abbas tidak mengenalnya. Ketika dia datang, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, tentu saja dia punya riwayat-riwayat hadis yang dia dengarkan dari sahabat-sahabat yang lain. Maka dia mulai menyampaikan kepada manusia pada waktu itu. Qala Rasulullah SAW, Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini, Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini. Dia menyebutkan beberapa hadis. Ibnu Abbas mendengarkan. Tapi dia langsung menoleh, tidak memandang kepadanya dan tidak mau mendengarkan ucapannya. Rupanya Bushair al-Adawi tersinggung. Maka dia langsung menoleh kepada Ibnu Abbas. Dan dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi. La ta'dhanu li kalami wa la tasma'u li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak peduli dengan ucapanku, tidak mau dengar apa yang saya sampaikan? Hadis yang aku sampaikan. Uhadithuka an Rasulillah SAW wala tasma'. Apakah pantas saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW di hadapanmu dan kamu tidak dengar? Tentu tidak pantas asalnya. Masa disampaikan hadis orang tidak mau dengar? Tapi Ibnu Abbas punya pertimbangan lebih dalam. Bukan masalah hadisnya, tapi siapa yang menyampaikan ini? Saya tidak kenal.
Mendengar ucapan itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung mengatakan, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu a'yununa wa asghayna ilaihi biadhanina." Dulunya kami para sahabat, kalau kami mendengar orang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini, pernah bersabda seperti ini, kami langsung memandangnya. Langsung kami arahkan pendengaran kami kepadanya. Itu dulu. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul. Tapi ketika manusia sudah mengambil tanpa seleksi, mengambil tanpa meneliti, ya, mulai menunggangi yang gampang dan yang susah. Ini ibarat atau perumpamaan, yakni ada yang mengambil yang jujur, ada mengambil yang dusta. Manusia sudah ada yang kadang-kadang jujur, ada kadang-kadang berdusta, ada yang lurus pemahamannya, ada yang menyimpang, ada yang mengambil yang bersih, ada yang kotor. Mulai sejak saat itu, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali apa yang telah kami kenal saja. Kecuali yang sudah kami kenal saja. Coba lihat, yang disampaikan olehnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kenapa Ibnu Abbas tidak mau mendengarkan? Karena ada kaidah di kalangan para ulama. Ilmu itu hanya pantas diambil dari ahlinya. Dari orang-orang yang dikenal dan terpercaya. Kata para ulama salaf, ya, seperti pernyataannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, la yu'khadul ilmu illa man syuhida lahu bit-talab. Tidak boleh diambil ilmu kecuali orang yang dipersaksikan pernah belajar, pernah bersungguh-sungguh, punya keahlian dan ketelitian dalam masalah ilmu. Nah, dari sinilah kita perhatikan bahwa ternyata kriteria untuk menjadikan seseorang itu guru tidak segampang yang saat ini banyak dilakukan manusia. Ingat sekali lagi, tidak berarti dengan pembahasan ini kita lantas mencurigai semua orang. Tidak. Ketika dalam Islam dijelaskan kaidah asalnya kita menilai seorang muslim kita harus sangka baik, betul. Asalnya muslim sesuai dengan namanya adalah selamat, betul. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, oh saya telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, saya ingin kembali kepada pemahaman sunnah yang benar. Saya sudah menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya sudah ingin mengikuti kajian-kajian sunnah. Kita terima dengan lapang dada. Tapi ketika dia ingin memposisikan dirinya sebagai sumber ilmu, tunggu dulu. Harus diteliti dulu keadaannya. Pantas apa tidak? Beda antara menjadi seseorang yang kita anggap, kita terima. Ya, kebaikan-kebaikannya secara zahir kita jadikan sebagai teman. Beda dengan menjadikan seorang sebagai sumber rujukan. Menimba ilmu darinya. Ya, ini saat ini contoh misalnya. Kita datang ke sebuah masjid ketika azan dikumandangkan. Sudah qomat, imamnya maju melaksanakan sholat. Kita datang sholat berjamaah di belakangnya. Kita laksanakan sholat sah. Karena zahirnya imam ini baik. Tidak perlu kita harus tanya kepada imam tersebut. Apakah Anda melakukan perbuatan syirik? Supaya kita tidak sholat di belakangnya kalau dia berbuat syirik. Apakah Anda ini seperti ini? Apakah Anda ini akhlaknya baik? Tidak. Zahirnya dia muslim. Orang-orang ikut sholat di belakangnya, kita ikuti. Demikian pula masalah menyikapi sembelihannya orang muslim. Zahirnya sembelihnya adalah halal membaca bismillah, kita makan sembelihannya. Menerima secara zahir dalam urusan-urusan seperti ini, tidak ragu lagi kita harus kedepankan sangka baik. Tapi untuk menjadi sumber rujukan, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Dia punya kriteria yang lebih tinggi dan lebih teliti lagi. Baik, kita lihat sekarang. Ada sebagian orang yang berkata seperti ini. Bagaimana kalau orangnya orang soleh dan orang yang baik? Bagaimana kalau akhlaknya terpuji? Masya Allah ketika dia berzikir, luar biasa zikirnya khusyuk. Rajin membaca Al-Quran, akhlaknya baik. Jawabannya ini belum cukup. Akhlak tentu dipertimbangkan dalam mengambil ilmu. Tapi keahlian, ini juga dipertimbangkan. Contoh sederhana kaum muslimin rahimakumullah. Kita katakan kepada Anda, dan kita semua mengakui hal ini. Anda punya tetangga.
Salah satu di antara tetangga Anda orangnya baik, ramah, suka membantu, suka bersedekah dan seterusnya. Ketika Anda ingin berobat, apakah pergi ke rumahnya, minta obat, atau konsultasi kesehatan? Kalau dia bukan dokter? Tentu tidak, iya kan? Tetangga Anda yang kedua, dokter. Punya gelar dokter, buka praktek, Anda tahu dia belajar kedokteran. Tapi dia kurang ramah. Kalau Anda sakit, kepada tetangga yang ramah tadi atau kepada ke dokter? Pasti Anda ke dokternya. Karena dia ahli, iya kan? Masalah kebaikan tetangga yang pertama tadi, ramahnya dia, suka membantu, suka bersedekah. Ini kebaikan yang kita akui, yang dengan itu kita senang bertetangga dengan dia. Tidak salah. Tapi ingat, ketika Anda membutuhkan pengobatan atau konsultasi kesehatan, Anda harus datang ke ahlinya. Jadi kebaikan itu bukan, oh dia baik lantas jadi guru. Apakah semua orang guru-guru saat ini, guru dalam urusan dunia, dinilai? Misalnya sekolah mencari guru, syaratnya menjadi guru yang penting baik, suka tersenyum, ramah, begitu. Ada universitas buka universitas yang baru misalnya, perguruan tinggi baru buka. Dibutuhkan ya, orang-orang yang ingin melamar menjadi dosen, syaratnya harus baik dan mudah tersenyum, ramah. Begitu? Pasti yang pertama kali kriterianya adalah keahliannya. Dia pernah belajar, apa gelarnya, bidang ilmunya apa. Bahkan pengalamannya dia mengajar, dipertimbangkan. Nah ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Tidak cukup bahkan orang itu soleh, rajin beribadah, zuhud. Kalau dia menyampaikan ilmu lantas diterima, tidak. Ada pernyataan dari gurunya Imam Malik, dari kalangan tabi'in. Abdullah ibnu Dzakwan al-Madani, Abu Zinad al-Madani. Imam besar dari kalangan ahlu sunnah, ya, termasuk tabi'in dari kalangan penduduk Madinah. Beliau pernah menyatakan, mensifati banyaknya orang-orang yang soleh yang beliau jumpai di Masjid Nabawi. Bayangkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Di zamannya orang-orang soleh akan dipenuhi dengan orang-orang yang rajin beribadah dan taat beribadah. Di antara mereka ada yang menyampaikan hadis. Imam Abu Zinad al-Madani ini mengatakan apa? Adraktu fi hadzal balad mi'atu syekh, mi'ata rajulin. Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini 100 orang. Kulluhum ahlus salah wal ibadah waz zuhud. Semuanya orang-orang yang saleh, rajin beribadah, zuhud. La yu'khadu anhum al-ilm. Tapi tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu, mengambil riwayat hadis dari mereka. Yuqalu laisu min ahlihi. Dikatakan mereka bukan ahlinya. Memang mereka rajin beribadah. Tapi ketika mereka tidak membidangi ilmu agama, tidak pantas diambil ilmu darinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, lawi tuminu ala baitil mal la adauha. Seandainya mereka dititipkan harta yang banyak di baitul mal kaum muslimin, mereka akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini bukan permasalahan harta. Bukan masalah sekedar teliti menghitung harta atau tidak mengambil harta yang bukan haknya. Lebih daripada itu. Ini masalah keahlian membawa ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh salah dalam menyampaikan. Tidak boleh menambah dan menguranginya dengan sengaja. Maka tidak diambil dari mereka. Bahkan di sini ya, ada pernyataan dari para ulama yang cukup menjadi perhatian bagi kita. Apa itu? Orang-orang yang soleh di zaman periwayatan hadis itu banyak yang justru membuat masalah dalam sebab tersebarnya hadis-hadis yang palsu. Imam An-Nawawi dalam kitab takribnya yang kemudian disyarah oleh Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi menjelaskan, ketika menyebutkan hadis-hadis palsu, itu diantara yang paling banyak menjadi sebab tersebarnya hadis palsu di masyarakat adalah karena keikutsertaan orang-orang yang saleh atau dianggap ahli ibadah ini dalam meriwayatkan hadis padahal mereka bukan ahlinya. Memang mereka rajin beribadah, tapi ketika riwayat kurang teliti. Mereka hanya mengandalkan, oh ini kelihatannya bagus maknanya, riwayatkan ini dari hadis Rasulullah SAW. Mereka anggap ini membangkitkan semangat orang, sampaikan. Padahal ini bukan hadis Rasulullah SAW, hadis yang palsu. Sampai-sampai Imam Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, juga Imam Abu Asim An-Nabil mengatakan, ma ra'ayna salihin akdzaba minhum fil hadis. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang saleh
lebih banyak berdusta dalam masalah dibandingkan mereka dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Ya, ini berdusta, padahal maksudnya di sini adalah salah dalam meriwayatkan. Tentu tidak sengaja. Tapi karena ikut-ikut dalam sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya terjerumus dalam kesalahan dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini tidak bisa kita mengatakan, Ustadz, bukankah dalam masalah ini kita harus bersangka baik? Ada orang yang mengaku sebagai ustadz, menyebarkan sunnah, yang penting kita sangka baik kepada dia, ya sudah kita ambil saja. Kalau begitu, dengan persangkaan baik seperti ini, bagaimana kita menyikapi sikapnya para ulama tadi dalam masalah meneliti, ketelitian mereka dalam mengambil sumber ilmu yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ingat, kalau sekedar menyikapi dan menilai, oh dia muslim yang baik, tentu dengan sangka baik. Oh dia pantas dijadikan sebagai imam, yang penting bacaannya tidak salah, secara zahir dia menampakkan kebaikan. Betul, kita bersangka baik. Tapi ingat, untuk menjadi guru, harus dia punya kriteria yang lebih. Harus punya keahlian. Di sini ada pernyataan yang menarik, ya, sehubungan dengan masalah ini. Kisah yang dibahas oleh para ulama ahlul hadis di sini dalam masalah yang berhubungan dengan tidak cukup dengan menilai penampilan lahir seseorang, lantas dikatakan dia terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Contoh yang disebutkan kritikan oleh para ulama terhadap Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Imam Ibnu Hibban kita ketahui bersama adalah ulama besar yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian punya kitab yang menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, Kitabul Majruhin, ketika mengkritik rawi-rawi dengan sangat keras dia mengkritik, ya, tapi punya ketelitian dalam masalah ini. Adapun dalam masalah menyebutkan rawi-rawi yang terpercaya, beliau dikritik dalam masalah ini. Kenapa? Dia punya kaidah yang diselisih oleh semua ulama ahlul hadis atau jumhur mayoritas ulama ahlul hadis, yaitu apa? Kata beliau, "Athiqatu man la yu'rafu fihil jarh." Orang yang terpercaya itu, orang yang pantas diterima riwayatnya adalah orang yang tidak dikenal ada kritikan padanya. Akhirnya dalam kitab ini dia menulis kitab yang judulnya Athiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Dalam kitab ini dia mencantumkan beberapa rawi yang dinyatakan oleh para ulama yang lain, rawi ini tidak dikenal keadaannya. Tidak diketahui, tidak ada para ulama yang menyebutkan pujian atau celaan. Dikatakan dia majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Dia mencantumkannya sebagai rawi yang terpercaya. Padahal menurut jumhur ulama, kalau rawi tidak dikenal keadaannya, maka dia ini tidak boleh diterima. Kalau dia cuma riwayat ini saja atau dari jalur sini saja, sanadnya, hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tidak boleh diterima. Sampai didukung dengan jalur yang lain yang bisa menguatkannya. Dari sinilah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Kifayah fi Ilmi Riwayah membantah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelumnya, bahkan Imam Az-Zahabi juga menyebutkan bantahan mereka. Jadi tidak cukup seseorang itu tidak dikenal keburukannya, lantas diterima, tidak. Ingat, di sini adalah orang yang memposisikan diri sebagai guru, dia harus punya ketelitian atau punya kapasitas ilmu yang cukup, keahlian dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau dalam masalah menyampaikan ilmu. Kalau seandainya dia memposisikan diri sebagai muslim biasa, maka kita terima, kita sangka baik kepadanya. Dari sinilah para ulama mengkritik apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hibban tadi. Makanya kata para ulama, ya, seseorang itu dikenal terpercaya dalam masalah riwayat. Di dalam kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil dijelaskan demikian. Orang itu dianggap atau diterima, dinyatakan atau dinilai sebagai orang yang terpercaya dalam masalah riwayat, atau dalam bahasa kita, orang yang pantas dijadikan sebagai guru tempat mengambil ilmu, itu diketahui dengan salah satu dari dua cara. Pertama, asyuhratu bisidqi wal amanati wal imamah. Orang ini terkenal dengan kejujurannya, bithiqati, dengan keterpercayaannya dalam masalah meriwayatkan ilmu, atau dia sebagai imam, ya contohnya Imam Syafi'i tidak perlu lagi ditanyakan. Imam Ahmad misalnya tidak perlu dipertanyakan. Imam Bukhari, Imam Muslim, imam besar tidak perlu dipertanyakan. Sama dengan di kalangan kita, ada orang-orang yang telah kita kenal.
Para ulama juga memuji mereka, ustadz-ustadz kita yang alhamdulillah kita kenal. Mereka ya tentu dengan segala kekurangan yang ada, tapi mereka diakui pemahamannya, pemahaman yang lurus. Wala nuzaki 'alallahi ahadan, kita tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. Pemahamannya benar, ilmunya cukup untuk disampaikan, ya. Seperti para ustadz kita yang kita kenal, ya. Ada Ustadz Yazid Jawas, ada Ustadz Abdul Hakim Abdad, ada Ustadz Badrus Salam, ada para ustadz yang lainnya, hafidhahumullah ta'ala. Kita kenal mereka, dan para ulama pun mengenal mereka. Yang kedua, at-tansis min a'immatil jarh wa ta'dil. Ada pernyataan dari para ulama bahwa mereka ini adalah orang yang terpercaya, pantas diambil ilmu darinya. Jadi harus dikenal oleh ulama yang lain. Bukan dia yang memuji dirinya sendiri. Anda misalnya mengetahui ada seorang yang mengaku sebagai ustadz. Tanyakan kepada ustadz yang lain yang telah Anda kenal, yang Anda telah terima sebelumnya. Hubungi Ustadz Yazid misalnya. Ustadz Afwan, ada seorang yang bernama ini mengaku sebagai penyampai sunnah. Apakah kita terima darinya atau tidak? Maka beliau akan menjelaskan. Atau ustadz yang lain yang mengenalnya. Tentu dengan bukti-bukti. Ustadz ini mengenalnya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui waktu dia belajar, siapa yang menjadi teman dekatnya, dan seterusnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah dalam masalah ini. Itu cara kita menilai. Jadi dengan ini kita akan bisa menjaga keutuhan agama kita agar tidak kena syubhat. Sudah kita ketahui, hati manusia itu al-qulubu dha'ifah, hati manusia lemah. Wa syubhatu khattafah. Sedangkan syubhat, kerancuan itu mudah menyambar hati, mudah menempel di hati. Kalau kita salah dalam menjadikan sumber rujukan dari ilmu, hanya sekedar kata-kata yang indah kemudian kita ikut terpengaruh, akhirnya mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin tidak asing bagi kita contoh, ya, ketika ada salah seorang ustadz yang katanya dulu dikenal sebagai ustadz yang baik, yang sunnah, bahkan cerdas. Tapi sekarang dia terpengaruh pemahaman takfir. Termasuk disebut-sebut orang-orang yang mendukung, ya, gerakan Khawarij, ya, ini teroris ISIS. Ya. Hanya karena dia terpengaruh ketika datang seorang yang mungkin dianggap dari Arab Saudi, seorang syekh, ternyata dia membawa pemikiran takfir, akhirnya terpengaruh. Ini ustadz padahal, apalagi orang-orang awam. Maka ingat, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan itu menyangkut agamamu, imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kita diperintahkan untuk semangat belajar, tapi ingat sumbernya harus benar. Tidak mengambil dari sembarang sumber. Karena kita tidak menginginkan belajar ilmu agama itu hanya sekedar menjadi wawasan. Hanya sekedar menjadi tambahan pengetahuan. Tapi ingat untuk bisa memperbaiki agama kita, meluruskan pemahaman kita, menjadikan kita tetap terjaga di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Ini penjelasan tentang lihatlah dari mana kau mengambil ilmu agamamu. Masih banyak penjelasan yang lain karena mengingat waktu juga. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang salah dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan kita dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam keburukan-keburukan dengan taufik dan penjagaannya yang sempurna. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat yang berharga dari Al-Ustadz Abdullah Taslim MA hafizahullahu ta'ala yang telah membagi ilmunya kepada kita dan menasihati kita terkait dengan tema bahasan kita di malam hari ini. Lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memperdalam materi pembahasan kita di malam hari ini dalam sesi tanya jawab yang Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di 0218236543.
Baiklah Ustadz, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan dulu melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya Ustadz, kalau kita tidak memiliki 4 kriteria yang disebutkan tadi, maksudnya bukan ahli bid'ah dan juga lain sebagainya Ustadz, tapi kita punya ilmu sedikit dan mau menyampaikan karena ada dalil, sampaikan dariku meski hanya 1 ayat. Apakah kita bisa membagi ilmu tersebut Ustadz dalam sebuah majelis yang agak besar? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan tadi, ya, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu Lia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Meskipun 1 hadis yang kita ketahui. Tapi yang perlu dipahami dari hadis ini adalah bukan berarti kita ketahui ada 1 hadis yang kita baca langsung kita sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan sampaikan dariku. Bukan sampaikan dari pemahaman Anda sendiri. Anda baca hadis, Anda pahami, Anda sampaikan. Keliru. Disinilah pentingnya kita belajar. Kita mengetahui makna hadis tersebut yang benar, makna ayat tersebut yang benar, baru kita sampaikan. Berarti benar-benar kita sampaikan dari petunjuk Rasulullah SAW, dari lafaz hadisnya dan juga makna yang benar sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja, ya. Apakah ibu mau terima atau apakah kita mau terima? Misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya paham ilmu kesehatan, saya pernah baca buku-buku kedokteran, sekarang saya pantas untuk membuka praktek, ayo berobat kepada saya. Kira-kira Anda mau datang kepada orang seperti ini? Pasti Anda tidak mau, karena dia bukan ahlinya. Kan tidak bisa seorang itu hanya sekedar dia tahu 1, lantas dia dikatakan pantas untuk menjadi rujukan dalam hal ini. Tentu yang saya maksudkan di sini, ya, bagi penanya tadi, bukan berarti Anda tidak boleh menyampaikan ke orang atau menasehati. Yang saya maksudkan dalam pembahasan kita ini adalah ketika seseorang itu memposisikan dirinya sebagai rujukan, sumber mengambil ilmu, guru dalam ilmu. Adapun kalau sekedar kita menyampaikan, misalnya ada seorang murid yang kita ketahui, Masya Allah dia perhatian sama pelajarannya, dia juga tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dia ingin mengajarkan kepada keluarganya, atau sekedar mengajar anak-anak kecil misalnya TPA di masjid. Kita katakan Masya Allah dia adalah seorang yang rajin belajar, punya perhatian dengan ilmu. Silakan dia mengajar sesuai dengan apa yang telah dia pelajarinya, yang dia telah pahami dari keterangan para ulama, dia sampaikan apa adanya. Tentu ini tidak mengapa. Yang kita maksudkan dalam pembahasan kita adalah orang yang menjadi guru atau rujukan dalam ilmu, kita undang ketika untuk menyampaikan pengajian, kita jadikan apa yang diucapkannya sebagai rujukan kita dalam memahami agama ini. Itu yang dimaksud dengan pembahasan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya Ibu Lia di Sulawesi Tenggara dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021 823 6543. Silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak? Tampaknya terjadi feedback suara televisi Bapak atau radionya terlalu besar. Mohon dikecilkan terlebih dahulu. Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu. Kalau sudah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya silakan Pak. Ini saya Pak Husin dari Aceh. Tampaknya televisi atau televisinya belum Bapak kecilkan Pak, sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Atau kami mohon Bapak untuk mematikan dahulu atau memute dulu televisinya supaya tidak ada suaranya terlebih dahulu. Silakan Pak.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya dari Kailuas Aceh. Iya. Akan menanyakan kepada Bapak. Iya, silakan. Saya salah satu penggemar Roja TV dalam semua kajian. Nah, Yang akan saya tanyakan, saya orang guru, Iya. tapi saya secara kebetulan adalah pimpinan ranting Muhammadiyah di daerah saya. Alhamdulillah, ya. Tapi saya tidak bisa mengembangkan ilmu saya menurut ilmu saya di tengah-tengah masyarakat. Apakah saya bersalah kalau ilmu itu sekedar saya amalkan sendiri dan keluarga saja? Atau saya tidak bertegas, karena memang perintah Rasulullah SAW itu kan kita harus tegas. Kalau saya bertegas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Cuman ilmu saya itu hanya sekedar saya amalkan dengan beberapa orang saja. Sekian dan terima kasih. Apakah saya bersalah? Insya Allah. Iya, barakallahu fikum. jazakallah Terima kasih. khair. Terima kasih, Bapak. Tafadhol, Ya. Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayat. Beliau bertanya tentang ilmu yang dia telah pelajari dengan mendengarkan kajian-kajian di Roja TV, tapi dia tidak mampu sampaikan kepada masyarakat umum. Dia hanya mampu terapkan untuk diri dan keluarganya. Apakah dia bersalah dalam masalah ini? Kita katakan, apa yang Bapak ketahui dan amalkan saat ini dengan untuk diri sendiri dan untuk keluarga dari apa yang Bapak dengarkan dari kajian-kajian di Roja TV misalnya, maka ini adalah kebaikan besar. Kita tidak akan menyalahkan seseorang yang tidak mampu menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk misalnya kajian-kajian atau ceramah-ceramah karena mungkin dia terbatas atau tidak punya kemampuan. Tapi ketika Bapak tadi mengatakan Bapak itu punya kedudukan di satu organisasi, kita katakan harusnya Bapak lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau Bapak sudah merasakan indahnya kebaikan ini, keluarga Bapak juga telah merasakannya, kenapa Bapak tidak berusaha untuk menyampaikan keindahan Islam ini, keindahan sunnah ini kepada orang-orang yang menjadi bawahan Bapak misalnya, atau masyarakat yang paling tidak akan menilai Bapak sebagai tokoh masyarakat, yang insya Allah akan mudah diambil, atau didengar, atau diikuti tindakannya. Bapak telah mengetahui kebenaran. Sampaikan kepada mereka, ajak mereka dengan cara misalnya, mungkin kalaupun tidak bisa mengajak secara langsung dengan menjelaskan dalil atau berceramah di depan mereka, paling tidak Bapak anjurkan. Alhamdulillah ada media, ada televisi yang bisa menjelaskan kepada kita sunnah Rasulullah SAW, cara salat yang sesuai dengan sunnah, akidah yang benar, iman yang benar. Kita katakan Roja TV. Anjurkan kepada mereka. Paling-paling alhamdulillah kalau ada satu dua di antara mereka yang kemudian terpengaruh mau mendengarkan, ini kebaikan yang luar biasa. Kita telah ikut menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah masuk dalam keumuman hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak mampu kita sampaikan secara lewat ceramah atau khutbah, minimal kita anjurkan apa yang bisa kita anjurkan agar mendengarkan TV Roja misalnya, atau Roja TV, atau dengan memberikan buku atau mungkin kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai sebab untuk kita dapatkan keutamaan yang besar karena ikut andil dalam menyebarkan kebenaran yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi Bapak penanya di Aceh dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya Ustaz, kita akan angkat penanya berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz mohon penjelasan tentang hadis, apakah ini benar hadis? Dari Ibnu Asakir katanya dari Ali radhiyallahu anhu,
perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya kalau dikatakan tadi dari riwayatnya Ibnu Asakir, Tarikh Dimashq ya, Ibnu Asakir itu banyak memuat riwayat-riwayat yang lemah setahu saya. Apakah ini termasuk atau tidak, saya sampai saat ini belum pernah mendapatkan penjelasan hal tersebut. Yang jelas, ucapan ini memang masyhur, sering dinukil ya. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah kepada apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ketika kita memahami riwayat-riwayat seperti ini, kita harus mengkompromikan dengan ucapan ulama yang lain. Ibnu Sirin mengatakan, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Apakah bertentangan dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib tadi? Maka jawabannya tidak. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah berhubungan dengan larangan berfanatik kepada pendapat tertentu. Karena biasanya orang itu kalau sudah fanatik, dia tidak melihat lagi apa yang disampaikan. Yang penting kalau bukan gurunya yang menyampaikan, dia akan tolak. Kalau yang bertentangan dengan pendapat gurunya, maka tidak akan diterima. Ini tidak benar. Harusnya Anda meskipun punya pegangan atau guru yang Anda kagumi, lihat orang lain ketika dia menyampaikan, dia bawakan dalil, terima hadis tersebut. Dia bawakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tidak ada penyimpangan padanya, terima. Ini membantah orang-orang yang fanatik buta. Itu masuk dari ucapan beliau. Jadi tentu saja ya, kita harus melihat orang yang mengucapkan. Kalau orang tersebut bukan orang yang ahli misalnya, ya, misalnya saat ini kita dapati ada pernyataan yang ditulis Al-Quran, kemudian dibawakan Ibnu Katsir mengatakan demikian. Kita terima setelah kita buktikan bahwa ternyata Ibnu Katsir benar-benar mengatakan. Jadi sumbernya adalah kita kembali kepada ucapannya Ibnu Katsir karena dia ahli dalam masalah tafsir. Adapun kalau orang mengatakan ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar, ternyata kita belum teliti apakah betul ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar. Jangan-jangan dari pikirannya sendiri. Orang ini tidak kita kenal. Apakah dia orang yang ahli, dia pernah baca tafsir sehingga kita katakan apa yang disampaikannya berdasarkan tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita harus teliti keadaan orang tersebut. Adapun dalam konteks misalnya pembahasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jangan hanya karena ulama ini saya kagumi, ulama ini saya ikuti madhabnya dari dulu, maka saya tidak mau terima yang lain. Tidak boleh. Harus lihat pendapat ulama yang lain. Selama dia Ahlus Sunnah, kita lihat dalilnya. Kalau dalil yang dibawakannya adalah benar, kita harus tinggalkan pendapat kita yang pertama. Ada sebagian orang, ya, ini juga berhubungan dengan pertanyaan ini, berdalil dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dijadikan penjaga zakat oleh Rasulullah SAW. Kisah yang kita kenal bersama, datanglah syaitan sampai 3 malam untuk mencuri makanan dari zakat tersebut, yang kemudian berkali-kali ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Singkat ceritanya, di malam yang ketiga atau yang keempat ketangkap lagi, ya. Di sebelumnya dia mengaku sebagai orang miskin, akhirnya dilepaskan. Ternyata malam berikutnya dia datang lagi, Abu Hurairah tidak mau melepaskannya, akhirnya dia mengajarkan keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di malam hari, lam yazal alaika minallahi hafidun hatta tusbih. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala padanya sampai dia bangun di pagi hari. Ketika ini dilepaskanlah syaitan tersebut. Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa ini syaitan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan itu adalah syaitan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur kepadamu, benar apa yang diucapkannya padahal dia adalah pendusta. Mereka mengatakan, yang berdalil dengan hadis ini dengan pemahaman yang keliru, berarti Abu Hurairah di sini mengambil dari syaitan. Padahal syaitan itu pendusta. Kita katakan Anda keliru. Abu Hurairah tidak mengambil. Buktinya dia bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Pernyataan orang kita harus buktikan dulu. Mana dalilnya, kita cocokkan dengan pemahaman Al-Quran yang benar, penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Abu Hurairah tidak langsung mengambil. Seandainya dia langsung mengambil, maka dia tidak perlu tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian pernyataan Nabi SAW, benar apa yang dikatakannya, padahal dia selalu berdusta. Cukup menjadi peringatan. Yang seperti ini, kita harus hati-hati
ya, asalnya dia adalah pendusta. Kali ini kebetulan dia benar, itu pun setelah kita cocokkan dengan keterangan yang benar. Contoh sederhananya misalnya, apakah kita mau misalnya kita ingin bermuamalah, ya, mengadakan hubungan dagang dengan seseorang yang kita dengar diberitakan dari berita, sumber berita yang jujur, orang-orang yang menyampaikan berita ini mengatakan orang itu adalah orang yang sudah 10 kali saya berurusan bisnis dengan dia. 1 kali dia jujur, 9 kali dia berdusta. Apakah Anda mau berhubungan dengan dia? Ada orang yang ingin berobat kepada seorang dokter misalnya, ya, atau ingin melakukan, dokter ini ingin mengoperasi dia. Orang menyampaikan, dokter ini pernah melakukan 5 kali operasi. 1 kali berhasil, 4 kali gagal, mati semua yang dioperasinya. Apakah Anda mau? 4 berbanding 1 kita tidak mau. Apalagi ini ribuan kali dia berdusta, sekali dia benar. Bagaimana kita ambil dari yang seperti ini? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan yang disampaikan oleh orang, kita harus teliti. Kita tidak boleh hanya sekedar melihat orangnya kemudian menolak ucapannya. Tidak. Dalam urusan-urusan tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat tertentu. Tetapi masalah melihat asal pemahaman dari orang, ya, apalagi dalam hal menjadikannya sebagai sumber rujukan atau guru ilmu agama, ini adalah perkara yang sudah kita bahas tadi, merupakan metode pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah yang berhubungan dengan menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih tersedia beberapa waktu Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan, dan kita akan coba sekarang angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Silahkan. Iya. Oh, tampaknya terputus Ustaz. Bagi Anda para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang hendak bertanya melalui line telepon, kami informasikan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara telepon atau suara radio atau televisinya supaya tidak terjadi feedback. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang berikutnya di line telepon di 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak? Dari Tangerang Pak, dengan Abu Salih. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Menarik sekali pembicaraan mengenai malam ini, mengenai topiknya itu tentang bagaimana kita mengambil guru, ya, atau apa namanya, belajar kepada ahli agama. Tentunya dalam konteks kita Pak, kita bicaranya adalah sesuatu yang sunnah tentunya. Iya. Di sisi lain ini kita juga bicara tentang ketokohan ahli sunnah itu sendiri, Pak. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks Indonesia, Pak. Nanti kita sama-sama ketahui masyarakat kita dibangun oleh pemahaman agama yang secara dominan itu terwakili dari kaum Syafi'iyah, gitu loh, Pak. Kaum apa Pak? Syafi'iyah. Iya, betul. Ya, jadi Islam tradisi gitu loh. Nah, apa yang terjadi sekarang bahwa banyak sekali, karena ini memang diturunkan secara turun temurun gitu, sehingga menjadi sebuah tradisi yang mereka pemahamannya menjadi sebuah hal yang taklid gitu loh. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara Islam sekarang yang ada di Indonesia, itu lebih banyak mereka menjadikan tokoh-tokoh yang ahli bid'ah sebagai rujukan mereka dalam cara mereka beragama gitu loh. Baik. Mungkin langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaannya justru ini. Jadi bagaimana strategi dari kita sebagai ahli sunnah, terutama dalam strategi dakwah, untuk bisa menyentuh hal yang seperti itu gitu Pak. Karena termasuk subhat yang akan terjadi di minggu ini, kalau kita lihat, itu kan sebuah subhat, demo itu dilarang. Tapi karena unsur ketokohan tadi gitu, yang mungkin mayoritas berasal dari ahli bid'ah, sehingga itu jadi sebuah rujukan yang mereka yakini sebagai sesuatu yang benar gitu loh Pak. Baik. Gitu Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kita menyikapi masalah-masalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Tangerang tadi ya. Ya. Pertanyaan yang beliau sampaikan tadi mengenai kenyataan yang banyak di masyarakat kita yang dengan
Islaman yang beliau istilahkan tadi Islam tradisional ya, yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i kemudian fanatik terhadap orang-orang yang ditokohkan, padahal yang mereka-mereka yang dijadikan tokoh ini disebutkan tadi adalah bukan dari ahlu sunnah atau orang-orang yang tidak paham sunnah Rasulullah SAW. Ya, inilah sebabnya yang menjadi tugas kita untuk menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka. Kita berusaha semampu yang kita lakukan, menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka, meluruskan misalnya yang mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Kita bawakan langsung bukunya Imam Syafi'i, ternyata menjelaskan seperti ini. Imam Syafi'i adalah ulama ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan dalil, termasuk yang sangat kuat dalam menentang yang namanya taklid, ya, fanatik buta, sampai beliau sendiri yang mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya, jika hadis itu sahih maka inilah madhabku, pemahamanku. Jadi dasarnya adalah hadis yang sahih. Ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah SAW falam yahilla lahu ayyada'a liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, barang siapa yang jelas di hadapannya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal meninggalkannya hanya karena mengikuti ucapan orang yang dikaguminya. Beliau menentang yang namanya fanatik buta. Sampaikan ini kepada masyarakat. Masyarakat belum paham. Inilah sebabnya kenapa kita katakan yang pantas menyampaikan ilmu kebaikan ini adalah orang-orang yang berilmu, agar dia bisa menjelaskan. Misalnya mereka-mereka yang mengaku menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, dijelaskan Imam Syafi'i tidak mengajarkan demikian. Ini bukunya adalah yang merupakan bukti. Inilah buku yang menjelaskan masalah ini. Jadi orang-orang yang benar-benar punya kapasitas ilmu yang cukup untuk bisa menjelaskan masalah ini. Jadi yang kita lakukan saat ini, ya, kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat kita. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kita jelaskan. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menyetujui hal tersebut. Ini bukti-bukti ucapan mereka. Ketika mereka banyak yang mencela pemerintah, kita katakan mencela pemerintah bukan merupakan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahuinya atau belum menerimanya mungkin, alhamdulillah juga tidak sedikit yang telah menerima dakwah sunnah. Coba dibandingkan berapa tahun yang lalu dengan saat ini. Orang-orang yang telah paling tidak simpatisan terhadap sunnah Rasulullah SAW, dengan kita lihat bukti alhamdulillah ketika para ulama kita dari Madinah, ya, seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Sulaiman dan yang lainnya, para ulama misalnya yang lainnya ketika menyampaikan tabligh akbar atau ceramah umum di Masjid Istiqlal dihadiri oleh banyak kaum muslimin, yang menunjukkan banyak di antara mereka yang menerima kebenaran ini. Sesuai dengan apa yang kita bisa jelaskan misalnya di media kita, di Roja TV atau Radio Roja, alhamdulillah ternyata banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Kita tidak perlu merisaukan banyaknya orang-orang yang kelihatan ketika ada gembar-gembor sesuatu yang salah, banyak yang ikut, tidak perlu khawatir. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih kelihatannya banyak, tapi karena dia tidak dilandasi dengan kebenaran, buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia. Sementara yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, akan menetap di muka bumi. Ilmu yang hak, sunnah Rasulullah SAW, kebenaran itu akan menetap. Inilah yang akan diterima oleh manusia. Sementara sesuatu yang salah, meskipun kelihatannya di waktu tertentu kelihatannya booming, banyak yang menerimanya, nanti dia akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia karena dia tidak bermanfaat, tidak dilandasi dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya dari ketersediaan waktu kita Ustaz, mungkin kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan singkat dari hamba Allah di Batam. Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika kita berada di majelis ilmu dan sudah banyak pengikutnya Ustaz? Namun kita mendapati ada amalan yang mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkannya. Seperti contohnya di majelis ilmu yang beliau ikuti ini, melafadzkan salawat sambil didendang-dendangkan dengan alat musik. Padahal saya pernah membaca hadis tentang larangan alat musik. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Sudah jelas ya, majelis ilmu seperti ini adalah majelis ilmu yang bukan bersumber dari ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Alat-alat musik jelas keharamannya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada beberapa orang dari umatku nanti di akhir zaman, mereka akan menganggap halal sesuatu yang haram,
yaitu al-hira, ya, kemaluan yaitu perbuatan zina, wal harir, memakai sutra bagi laki-laki, minum khamar dan alat-alat musik. Lihat, perbuatan zina, minum khamar, alat-alat musik digandengkan. Nanti akan ada orang yang menganggapnya halal dan sekarang banyak yang menganggapnya halal. Makanya ini tidak dibenarkan. Majelis ilmu seperti ini meskipun kelihatannya banyak, ini termasuk buih karena tidak dilandasi dengan kebaikan. Maka Anda yang mengetahui hal ini, segera jangan lagi mengikutinya. Carilah majelis ilmu yang benar, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Jadikan itu sebagai tempat kita mengambil ilmu agar kita dapatkan manfaat untuk perbaikan diri kita, perbaikan agama kita, perbaikan iman dan akidah kita, agar kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sekaligus pertanyaan tadi menutup sesi kajian kita di malam hari ini. Mungkin untuk penutup dari antum Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi itulah tadi apa yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga ini semua menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat belajar ilmu agama, tentu dengan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijaga dari segala keburukan-keburukan yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.